Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang bisa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berhadir di Masjid Al-Falah yang sangat dimuliakan Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Alhamdulillah sudah dapat kita laksanakan. Salawat dan salam ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad adalah salah satu nabi dan rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dalam rangka apa? Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini dalam rangka memperbaiki akhlakul karimah manusia yang ada pada saat itu. Dan alhamdulillah kita termasuk umat Nabi Muhammad. Kita termasuk umat akhir zaman. Dan alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib setiap khutbah, baik itu khutbah Jumat, khutbah salat Idul Fitri, selalu mewasiatkan takwa kepada kita semuanya. Kenapa khatib selalu mewasiatkan takwa? Bukan berarti khatib itu takwanya lebih besar daripada kita semua, bukan. Karena memang itu salah satu rukun khutbah. Kalau tidak ada wasiat takwa, maka khutbah itu tidak sah, tidak baik, tidak benar. Karena wasiat takwa salah satu rukun khutbah. Takwa itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjauhi segala larangannya. Kita tahu apa yang diperintahkan Allah, kita tahu. Apa yang dilarang Allah kita tahu. Tapi terkadang ada khilaf, terkadang kita ada salah, terkadang kita tidak bisa melaksanakannya. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak bisa melaksanakannya. Tetapi hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita tahun demi tahun. Waktu kecil kita belum tahu apa itu takwa. Setelah
sudah kuliah dan segala macamnya, kita sudah tahu itu apa takwa. Kita menjadi dewasa, kita menjadi ibu-ibu, kita menjadi bapak-bapak, kita tahu apa itu takwa. Tetapi terkadang ada khilaf, terkadang kita lupa. Makanya khatib dari mimbar ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu meningkatkan, karena takwalah sebaik bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya kebahagiaan untuk kita semua umat yang beriman. Hari bersilaturahmi untuk menguatkan kembali tali kasih dan cinta di antara kita, di antara keluarga kita, saudara kita, dan semua masyarakat yang ada di kampung ini khususnya. Sudah menjadi tradisi yang sangat baik bagi kita. Setiap dari orang yang beriman berusaha untuk menjadikan hari raya Idul Fitri sebagai momen untuk saling memaafkan, dalam upaya menghilangkan rasa benci, menghilangkan rasa dengki, menghilangkan rasa dendam dalam hati. Karena kita bermasyarakat khususnya di Pakantan ini, mari saling memaafkan, jauhkan rasa dengki dan rasa dendam di antara kita, khususnya kita yang berkeluarga. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat Idul Fitri atau Idul Fitri adalah salah satu momentum bagi kita untuk bertemu bersama keluarga. Idul Fitri itu bukan pakaian yang baru, bukan makanan yang banyak, tetapi Idul Fitri adalah salah satu momen kepada orang yang beriman yang telah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Itulah Idul Fitri. Sungguh keindahan yang sesungguhnya di saat kita berada di dunia, kita berjabat tangan. Jika diminta seseorang untuk memaafkan, kita memaafkannya. Agar yang pernah berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Itulah muqaddimah keindahan kelak saat kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perlu juga kita ketahui bahwa lebaran artinya lebaran itu artinya mudik. Bahwa lebaran itu artinya pakai baju baru. Lebaran itu artinya banyak makanan di rumah, banyak anak saudara yang datang. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikut. Siapa saja boleh ikut lebaran, tapi tidak setiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa, boleh lebaran. Tidak akan dilarang oleh BKM Masjid Al-Falah. Tidak boleh datang ke masjid, tidak boleh ikut lebaran, tidak akan dilarang. Tetapi kalau orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan baik, yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, itulah salah satu manusia, itulah orang-orang yang ikut di dalam Idul Fitri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup ini banyak hal yang harus kita persiapkan. Seperti sanak saudara kita yang datang dari Medan, yang datang dari Dumai, yang datang dari Jakarta, perlu banyak yang harus dipersiapkan. Ada ongkos, ada tenaga, ada kesehatan, perlu banyak yang harus kita persiapkan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ada sedikit cerita. Seorang dokter ini baru membuka praktek klinik. Ada pasien datang 4 orang. Datang 4 orang antri untuk mencabut giginya. Dipanggil pasien yang pertama. Pasien yang pertama silahkan masuk. Pasien pertama masuk, dan dokter akan melakukan mencabut gigi pasien yang pertama tersebut. Setelah dicabut giginya tanpa dibius, dicabut gigi pasien tersebut berteriak sekencang-kencangnya.
terdengar oleh pasien yang bertiga yang di luar. Mereka lari, tidak jadi mencabut gigi. Datang pasien yang sudah dicabut giginya ini ke dokter. Berapa biayanya dokter? Biayanya 200.000. Kenapa mahal kali? Biasanya 50.000. Tetapi gara-gara kamu teriak, pasien sudah kabur 3 orang. Jadi 50 dikali 4, 200.000. Kenapa seperti itu dokter? Ya seperti itulah. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat, itu ada ongkosnya. Misalnya kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, itu ada juga ongkosnya. Ongkosnya iman dan takwa. Kalau ada iman dan takwa, insya Allah kita akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tetapi kalau tidak ada iman, kalau tidak ada takwa, orang puasa-puasalah, orang tarawih lah, orang sholat ke masjid berjamaah. Seperti itu. Kalau kita tidak memikirkan ongkos-ongkos untuk melaksanakan ibadah pada Ramadan yang telah kita lalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita berbicara lagi ke fitrah, Idul Fitri. Bagaimana caranya? Khatib di sini sedikit akan menjelaskan pada ayat 185 dalam surah Al-Baqarah, potongan ayatnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal dalam cuplikan ayat tersebut, dalam potongan ayat pada surah Al-Baqarah tersebut. Yang pertama, walitukmilul iddah. Hendaknya engkau sempurnakan bagi bilangan puasamu. Hendaknya engkau sempurnakan bilangan puasamu. Di sini Allah menyuruh kita menyempurnakan bilangan puasa kita dari puasa pertama sampai terakhir. Dan alhamdulillah pada hari ini atau kemarin adalah puasa kita yang terakhir. Puasa kita 29, tidak apa-apa. Kita mengikut kepada pemerintah, kita mengikut kepada Kementerian Agama, tidak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita juga mendengarkan pemerintah, mendengarkan pimpinan, mendengarkan umar kita, dan alhamdulillah kita telah melaksanakannya 1 bulan penuh, yaitu pada 29 hari Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sekarang, kita telah sempurnakan puasa Ramadan kita. Juga kita harus menyempurnakan semangat puasa kita. Walaupun Ramadan berakhir, puasa jangan selesai. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Puasa sudah berakhir, tapi puasa jangan selesai dulu. Karena apa? Karena banyak anggota tubuh kita ini yang harus kita jaga. Karena banyak anggota tubuh kita ini yang membuat kita bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Puasa berakhir juga semuanya. Waktu puasa dia menjaga tangannya, tangan yang selalu mengambil hak orang lain, tangan yang selalu mengambil yang bukan haknya. Tiba di akhir puasa, di Syawal, setelah Ramadan, kembali lagi seperti semula. Mulut, lidah yang di dalam Ramadan dia jaga, tidak ada menggunjing, tidak ada memfitnah, tidak ada menjelek-jelekkan saudaranya. Tiba di akhir Ramadan, habis juga puasanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaki, waktu Ramadan dia langkahkan ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, sholat tarawih full. Setelah Ramadan, kemana kaki itu dilangkahkan? Apakah dilangkahkan ke masjid? Apakah masjid kita full? Apakah masjid kita ramai? Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Mungkin kita sudah mengalaminya. Kita sudah hidup 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 15 tahun. Kita sudah hidup selama ini di kampung yang sama-sama kita cintai ini. Bagaimana? Coba kita tanya diri kita masing-masing. Apakah setelah Ramadan kaki ini melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah? Apakah setelah Ramadan mulut ini kita jaga untuk tidak menceritakan keburukan saudara-saudara kita? Apakah setelah Ramadan tangan ini kita jaga tidak mengambil hak yang tidak milik kita? Mari kita tanya diri kita masing-masing.
Salat Idul Fitri rahimakumullah. Semoga di akhir Ramadan kemarin kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah dapat mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Allah di dalam surah yang tadi, "Wa tukabbirullah." Hendaknya kau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Takbiran itu kita agungkan nama Tuhan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari tadi malam kita agungkan sampai kita berkeliling untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah takbiran itu hanya sekedar kata-kata saja? Apakah Allahu Akbar itu sekedar kata-kata saja buat kita? Tidak ada kata motivasi buat hidup kita. Marilah kita jadikan takbiran Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mari kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan yang fana ini, kehidupan yang sebentar ini. Allah itu Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lebih takut kepada pejabat daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lebih takut kepada orang yang banyak uangnya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau orang yang memotivasi dirinya, Allah Subhanahu wa taala itu besar, Allah Subhanahu itu mulia, Allah Subhanahu itu agung. Dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat orang menyampaikan kerjakan dulu ini, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid, maaf, saya melaksanakan sholat dulu. Tetapi banyak daripada kita sibuk dengan kehidupan dunia kita. Misalnya kita kalau di kampung kita ini kita bertani, kita bersawah. Ketika azan berkumandang Allah Akbar, Allah Akbar, kita masih sibuk. Bahkan ketika puasa saja kita masih dengan santainya tidak berpuasa. Padahal sawah, padi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau